hasil dari tanaman talas bening ini untuk daunnya ya Mbak ya. Untuk daunnya satu untuk herbal, satu, dua untuk kecantikan, yang ketiga untuk rajangan tembakau ya. Jadi ini betul-betul bisa menjadi kedepannya itu bisa menjadi salah satu bahan baku ramuan utama sebagai rokok herbal. Apalagi kalau kita mixing, kita campur dengan rempah-rempah yang lain, sehingga nantinya memang arahnya kita kepinginnya akan muncul rokok yang justru menyehatkan. Pak Arif dan Bu Dewi, kita lihat di media sosial ada fenomena baru yang membuat kami hal yang baru, yaitu adanya budidaya pohon talas yang katanya tingginya bisa 2 meter, daunnya bisa lebar, dan dalam masa 3-4 bulan sudah mulai panen. Yang katanya itu potensi pasarnya bisa diekspor. Nah, itu gimana ceritanya kira-kira? Untuk daun talas sendiri ataupun produk dari olahan talas memang kebutuhan untuk pangsa ekspor sangat tinggi. Diantaranya ke negara Australia, Turki, Kuwait, dan Dubai. Itu belum termasuk negara lain. Australia, Turki, Kuwait, Dubai. Belum negara Eropa yang lain. Belum Eropa yang lain, oke. Dan untuk kebutuhan lokal sendiri pun sedang dalam proses untuk kita kembangkan. Yang kita ekspor itu selama ini memang daun talas keringnya. Daun talas kering talas kering yang sudah dirajang. Lembaran. Oh, dirajang, oke. Ya, utamanya memang untuk rokok herbal atau tembakau yang bebas nikotin. Selain itu untuk kebutuhan obat-obatan herbal penunjang imun ya, karena memang dari kandungannya nanti bisa dijelaskan Pak Arif, juga untuk kosmetik kecantikan, serum karena mengandung kolagen. Oh gitu. Nah, jelas, bisa diekspor itu memang nilainya berapa? Per kilonya dihargai berapa, atau satuannya apa untuk ekspor itu? Untuk saat ini yang daun rajang yang kering itu kita beli dari petani itu memang di kisaran 18.000. Harusnya hitungan itu sih sudah masuk kalau dari basah menjadi kering ya. 18.000 kita beli dari petani. Dari supplier-supplier yang mitra-mitra kita yang sudah berjalan sama. Harga di sananya lebih dari itu? Pasti. Oke. Dengan harga 18.000 per kilo itu, kalau itu daun ya, daun. Kira-kira berapa lembar daun? Kalau tanaman ini bisa kita panen daunnya 3 atau 4 bulan setelah tanam. 7-8 kilo daun basah itu bisa menghasilkan 1 kilo kering rajang. Oke. Gitu. Untuk saat ini ada 2 sumber supply yang kita terima. Yang pertama dari Perambah, karena memang Perambah itu berarti ngambil langsung? Iya, ngambil dari hutan atau pembolang lah ya. Pembolang. Dari sekitar lingkungan. Oke. Jadi kita anggap ungrade. Kita anggap ungrade sehingga harganya tentunya lebih rendah. Kita hargai di angka 500 sampai 600 ya Mas Babe ya. Nah, kalau yang sudah dibudidayakan seperti yang tadi sudah dilihat oleh tim Bapak yang di pesisir selatan itu bisa kita tarik di angka 1.000 Mas. Oh, basahnya? Iya, karena dia sudah lebih seragam, kualitasnya juga sudah lebih bagus. Oke, itu bedanya ungrade dengan grade? Iya. Oke. Nah, 1 kilo basah itu dalam posisi lembaran atau sudah dihilangkan tulangnya? Kan ada bertulang itu. Dalam lembaran seperti ini. Oh, masih dalam lembaran. Oh, gitu. Nah, bandingannya saja biar ada bayangan. Basah 1 kilo itu berapa lembar daun? Itu kalau basahnya. Kita bicara usia sudah mapan ya. Iya. Di atas 7 bulan.
Satu daun itu 6 sampai 7 on. 6 sampai 7 on. 1 Ya, kilo itu 10 on. 6 sampai 7 on. Oke. 1 kilo itu 10 on ya, Iya. 1 kilo. Berarti 2-3 daun ya. Iya. 2 daun. 2 daun itu Dua sudah daun. 1 kilo lebih. Waduh. Luar biasa, Pit. Ya. Terus gini Pak, ini kan rekan-rekan kita yang di luar mungkin awam ya dengan talas bening ini. Seperti apa kemitraan dari Ibu atau Bapak, Mas Bagio, Pak Arif, untuk teman-teman yang belum terinfo? Saat ini kita memang sedang mencoba mengembangkan pola kemitraan, di mana kami dalam hal ini akan mengajak petani-petani yang berminat untuk bergabung sebagai supplier kita. Kami itu menyediakan lahan dan tenaga kerja, kita akan menyediakan bibit, tetapi dalam bentuk nanti dibeli ya. Maksud kita mengadakan bibit itu sebetulnya untuk Menjaga kualitas, jenis, ya. Nah, terus kemudian pendampingan. Pendampingan. Ada pendampingannya. Jadi lahan nanti kita tengok, terus kemudian kita sesuaikan dengan kondisi lahan. Ya. Nanti akan kita berikan advice, saran. Nah, terus kemudian hasil panennya itu akan kita beli. Nah, berarti ini rekan-rekan kita Pit yang TKM ini bisa ikut mengakses kegiatan usaha ini atau potensi ini. Betul. Dengan cara bermitra dengan Pak Arif. Nama ini apa nama perusahaannya? Kita untuk yang khusus talas bening ini Petaning. Jaya Sejahtera. Kita berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Sudah PT ya? PT ya. Oke. PT. Oke. Jadi sini Petaning kita ambil singkatan dari petani talas bening. Petani talas bening. Iya. Ya. Sebelum lupa ya, ada ini nggak luas lahan minimal untuk menjadi mitra? Secara ekonomian ya? Ya, ada nggak? Minimal itu kita sesuaikan dengan perhitungan umum yang sudah ada di kalangan petani. Itu kita menggunakan luasan kubin 100 kubin. Kalau 100 dimeterkan itu 1.400 meter. 1.400 Ya. meter. Meskipun demikian, kalau misalkan, oh saya kok cuma punya 50 ubin, 700 ubin, ya monggo boleh saja. Boleh ada. Oke, untuk menjadi mitra. Ya, Nah, kalau misalkan ada masyarakat yang hanya punya pekarangan tidak luas, Iya. tetapi bisa ditanami karena Iya. misalkan tidak produktif. yeah. Kemudian berminat untuk mencoba memberi bibit, kemudian menjual ke Bapak lagi bisa. Sakit Pak. Oke. Yeah. Tapi ada beda tidak dengan beda ketinggian itu dari sisi jelas. kualitas, Iya. produksi dan sebagainya. Betul. Saat kita tanam di dataran rendah, itu panennya cenderung lebih cepat. Lebih cepat Lebih cepat. di dataran rendah. Hambanya Oh, lebih banyak. hambanya lebih banyak. Oke. Kalau kita tanam di daerah yang tinggi, katakanlah dataran tinggi, itu lebih lambat Pak Pertumbuhannya. pertumbuhannya. Panen bisa 7-8 bulan. Ya, sekitar Oke. itu. Nah, terus kemudian penyakit relatif jarang di sana. Relatif jarang. Oke. Nah, Kalau kualitas memang boleh dibilang lebih mampat yang di ketinggian dataran tinggi. Jadi jarak tanamnya berapa kalau? Idealnya kalau kita bicara hamparan, di mana itu monokultur, 1 kali 1 meter. 1 kali 1 meter. itu nggak bertabrakan ya daunnya nanti? Nanti tetap bertabrakan, tetapi kan di antara sela-selanya ini masih ada terowongannya Pak. Oke. Jadi aliran udaranya itu masih, siklus udaranya itu masih lancar. Terus ini Pak, Tahan. kira-kira tingkat keberhasilan dengan treatment yang SOP yang sudah dilakukan itu bisa berapa persen sampai di tahun ketiganya itu? Kalau untuk keberhasilan itu kan kaitannya dengan satu rangkaian kegiatan ya. Insya Allah kalau SOP ini bisa kita terapkan katakanlah 100%, itu saya optimis ini bisa melewati dalam satu masa penanaman 3 tahun. Nah, selain kerjasama bisnis yang kaitan dengan produksi, terkait dengan hasil produksi ya, ada tidak atau sudah ada belum kerjasama bisnis
pengembangan usaha, misalkan ada lahan-lahan tidur yang sudah ditawarkan untuk ditanami atau ada yang sudah mencoba menawarkan bekerja sama dengan pemerintah desa itu seperti Pak Komeng itu kemarin kan dia rencananya jadi tanah-tanah desa ya, tanah desa tanah GG lah ya, tanah GG. Bukan bengkok tapi GG. Jadi GG itu apa Pak? Bondo Desa. Jadi dia harta milik desa tapi tidak dibagikan ke masyarakat. Belajar dari bisnis yang lain bahwa kadang-kadang kalau sudah dikuasai oleh investor itu corporate corporate ya, dikuasai oleh corporate, masyarakat jadi udah nggak sempat lagi untuk mendapat keuntungan yang maksimal gitu. Nah dengan pola kemitraan ini yang berbasis pada lahan masyarakat sendiri itu saya kira secara ekonomi nilainya lebih maksimal karena tidak ada pengurangan kan gitu ya. Artinya yang dikerjasamakan itu mulai dari sini gitu ya. Itu tadi perbedaan harga itu tergantung size dan umur juga, karena kalau semakin yang mahkota semakin besar itu akan cepat panennya. Bibit dari petani harganya 3.000 sampai 4.000 untuk bibit mahkota gitu ya. Sampai umur 3 tahun. 3 tahun. Itu untuk daunnya. Daun dan umbi ya kalau 3 tahun. Ya, pada umur 3 tahun itu umbinya seberapa gitu kan Bit ya? Ya. Wah, gede itu pasti. Coba. Ya, kalau 3 tahun ya bisa 15 kiloan ya. Satu pohon itu. Satu pohon. Itu berapa Pak diambil di Untuk saat ini harga per kilonya? 1.000 ya. Kalau untuk saat ini masih, kalau umbinya sendiri, kalau pabrik lokal seperti ada di Malang itu kan membeli hanya 1.000 sampai 1.500 per kilo untuk umbi. Jadi kayak bonusnya kan, tapi karena kita mau mengembangkan nanti di produk olahan makanan dan minuman dari talas, jadi harapannya jadi punya nilai yang lebih, kita bisa membeli. Ada value-nya lah ya di situ ya. Lebih ada value. Oke, terima kasih. Bu Putri, ini mungkin pertanyaan yang penting juga ya di masa pandemi sekarang ini. Ini untuk gambaran aja buat rekan-rekan kita, rekan-rekan TKM itu. Untuk analisis usahanya, per hektarnya itu kira-kira berapa? Ya. Dengan harga kita asumsikan 3.500 untuk bibitnya saja sudah 35 juta. Ya. 35 juta untuk bibit. Untuk pengolahan dan lain-lain. Untuk pengolahan tanah, lahan, persiapan lahan ya. Sekitar 2 juta. Terus kemudian untuk penanaman itu sekitar 2 juta juga. Nah, perawatan rutin ini yang nantinya akan menjadi variabel tergantung dari si petani itu. Artinya kalau memang mau intensif, semi intensif atau kurang intensif, jadi grade-nya itu bisa ini. Terus gini Pak, ini terbatas untuk daerah di sekitaran Jawa Tengah atau bisa di luar Jawa atau seperti apa? Jadi untuk masalah wilayah pengembangan, jadi memang kita sudah menerima permintaan dari beberapa rekan di luar Jawa, ada yang di Bangka, ada yang di Kalimantan, Batam, terus kemudian Sulawesi ya Mbak ya, di Kendari sebetulnya banyak, tapi karena lagi-lagi karena PPKM ini, sehingga mau tidak mau laju ekspedisi itu ya, agak tertahan gitu. Rencananya tanggal 5 kita sudah mulai pengiriman bibit ke Bangka Belitung dan hari nanti juga berkenan. Dan itu free Bu untuk ekspedisinya atau ada cas lagi? Biasanya harga bibit belum termasuk include ongkir. Kalau area luar Jawa kan ada kontainer atau pusung kan jarak jauh mengambil, tapi kalau masih area Jawa biasanya kita masih bisa berikan ongkir tergantung kapasitas juga ya. Terus untuk ini setelah panen itu ya, ada panen daun dan umbinya. Kalau yang di Jawa itu semua di Sumatera atau di Sulawesi itu nanti juga dibawa kemari ya? Jadi nanti kita akan arahkan supaya itu mereka menjadi klaster usaha kita di sana. Jadi paling tidak ada workshop lah. Mereka akan diajari pengolahan pasca panennya. Supaya dikirim kemari sudah produk. Sudah dalam bentuk sortir akhir lah. Sortir akhir. Iya, sortir akhir.
Dan kalau memungkinkan kapasitasnya sudah bisa 1 kontainer dan dekat dengan pelabuhan terdekat, kita akan ekspor dari pelabuhan terdekat. Misalnya Lampung, Pelabuhan Panjang kan bisa ekspor langsung. Kita memungkinkan, tapi kalau memang dibutuhkan untuk lokal sini untuk kebutuhan rokok herbal atau untuk olahan makanan, berarti harus dibawa karena masih di Jawa. Tapi nantinya setiap daerah memang yang terdekat itu akan kita arahkan ke port-port terdekat. Misalnya seperti area Aceh kita bawa ke Belawan karena bisa ekspor dari Belawan. Itu area sekitar misalnya yang Sopeng kemarin yang sudah mengajukan, kita bisa bawa ke Makassar, Pelabuhan Makassar. Jadi supaya mengurangi biaya juga kosnya seperti itu. Itu 1 kontainer kira-kira berapa ton? 20? Maksimalnya kalau 20 feet itu 3 tonan. 3 tonan. 3 ton, 3,6. Jadi 3 ton, 4 ton itu bisa langsung diekspor. Tapi memang kebanyakan permintaannya untuk yang 40 feet, jadi 40 sekitar 7 ton. Oke, 7 ton. Supaya bisa lebih banyak juga. 7 ton itu dengan hitung-hitungan yang tadi 1 hektar keluar 10 ton Pak ya? 10 ton itu baru jadi 1 ton. Basah. Jadi 1 ton? Ya. Iya. Berarti paling enggak Ya 3-4 hektar. 3-4 hektar lah. Itu bisa lah. Untuk 1 kali panen. 1 kali panen itu Mas? Itu luar biasa berarti potensinya ya. Iya. Jadi, prospek Mas? Ya dari saya cukup. Ya, saya kira itu. Jadi closing statement ya. Buat rekan-rekan yang menyaksikan kami di channel PKM ini, silahkan nanti dikomunikasikan dengan baik bahwa usaha yang kita lakukan bersama selama ini, jika ada kendala ternyata lebih banyak, masih banyak lagi yang ada kemudahannya. Kalau ada kerugian, masih banyak hal-hal lain yang menjanjikan keuntungan. Dan itu sudah kita bahas di sini, sangat mudah kita lakukan dan kita kerjakan dari rumah, dari pekarangan sendiri, dari lahan sendiri. Rekan-rekan yang memiliki pekarangan luas ataupun sempit bisa bekerja sama dan nanti bisa menghubungi petaning ya. Bisa menghubungi petaning atau menghubungi kami atau melalui channel ini nanti kita bisa bisa komunikasikan. Dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini bidang tenaga kerja mandiri sangat antusias menyampaikan ini kepada masyarakat karena ini bisa membangun wirausaha benar-benar mandiri. Jadi tidak tergantung pada pihak-pihak lain, tidak tergantung pada kondisi yang ekstrim yang tadi disampaikan. Dari awal tahun sampai 3 tahun bisa kita tunggu panennya. Nah, itu sungguh sebuah peluang yang luar biasa. Saya kira itu. Terima kasih Pak Arif, Bu Putri, Mas Widodo telah bersedia menjadi inspiring. Cukup inspiring. Ada rekan-rekan yang berminat berhubungan akan kami sambungkan dengan Bapak Ibu sekalian. Sekarang itu terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.